Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fitri Islamiati. Baiklah, dengan mata kuliah yang sama, yaitu akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal. Yang untuk kita jelaskan di sini itu ada perbedaan laba fiskal dan laba komersial, ada koreksi positif dan negatif. Terus ada jumlah perhitungan pajak penghasilan badan dan perhitungan pajak penghasilan badan. Yang pertama, perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Di sini perbedaannya ada dua. Yang pertama, beda tetap atau permanen. Yang kedua, beda waktu atau sementara. Beda tetap atau permanen yaitu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Sedangkan beda waktu atau sementara yaitu perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan, badan atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tidak berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda tetap atau permanen ini biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal yang dikeluarkan dari perhitungan PHKP. Sedangkan beda waktu atau sementara biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi. Selanjutnya, koreksi positif atau dan negatif. Yang bagian pertama, koreksi positif. Di sini ada 4. Yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang keempat, penyusunan fiskal positif lainnya. Koreksi negatif. Di sini ada 6. Yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang kelima, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Yang keenam, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Perhitungan pajak penghasilan badan. Di sini ada 2, yaitu perhitungan penghasilan kena pajak dan perhitungan pajak penghasilan terutang. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Dasar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Yang terakhir, mengetahui jumlah perhitungan pajak penghasilan badan. Peredaran bruto sampai dengan 50 miliar. Pajak penghasilan badan terutang dengan peredaran bruto 50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi, besar pajak penghasilan badan tetap 25% dikalikan penghasilan kena pajak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.